kami akan melakukan sebuah sosialisasi di sebuah sekolah dasar untuk mengenalkan kesetaraan gender dari kecil. Karena pada dasarnya urgensi yang kami miliki adalah pendidikan soal kesetaraan gender harus digalakan sejak dini, karena akan berimbas kepada bagaimana mereka akan menghormati orang lain satu sama lain di usia yang akan lebih matang setelahnya. Di Discovery ini kami menemukan bahwasanya challenge yang kami miliki adalah bagaimana caranya kita memperkenalkan kesetaraan gender dengan cara yang lebih menyenangkan kepada anak sekolah dasar di usia kelas 3 sampai kelas 4 SD. Dan kemudian kami akhirnya memutuskan bahwasanya human centered design yang kami aplikasikan kepada sosialisasi ini adalah dengan subjek anak di usia kelas 5 SD. Nah, mungkin salah satunya adalah seperti skema yang bisa kalian lihat di video ini. Yang pertama adalah kami secara kelompok kami melakukan yang namanya diskusi kelompok untuk menentukan kegiatan apa yang akan kami berikan kepada adik-adik kami di sekolah dasar. Nah, setelah melakukan diskusi, dan saya pun juga menyampaikan suatu ide di mana saya berpendapat bahwa karena kita akan mengambil lokasi di SD di Noyo, jadi alangkah lebih baiknya bagaimana kalau kita menggunakan keramik saja sebagai bahan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan, karena keramik itu merupakan ciri khas dari daerah di Noyo. Itu ada idea, yaitu solusi bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut. Jadi di solusi kita menentukan cara, yaitu sosialisasi dengan mengajak anak-anak untuk bermain, bagaimana mereka untuk tertarik terhadap bahasan kita, yaitu isu gender ini. Kita bermain dalam konsep ada gambar yang kemudian direalisasikan dengan wujud nyata di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi diterapkan di interpretasinya di IDE tahap ini. Dalam pelaksanaannya ada beberapa ide lagi, misalkan tempatnya, yaitu tempat SD Telogomas 2, dan masih banyak lagi cara yang ditemukan oleh teman. Tahap IDE, kita menggunakan media-media untuk menyampaikan gender tersebut berupa game dan juga diskusi yang nanti akan dibawakan kepada anak-anak SD tersebut. Dan akhirnya di minggu depan kita jelaskan tentang hal seperti itu, dan akhirnya diterima konsepan kita. Ingin menjelaskan human centered design yang dilakukan oleh kelompok saya. Yang pertama, kelompok kami sudah menentukan tema dan dilakukan di suatu SD, dan temanya yaitu Gender Based Life Skill School, yang di dalamnya bagaimana kita melakukan kajian tentang kesetaraan gender yang dilakukan terhadap anak sekolah dasar. Kemudian ada tahap terakhir, yaitu tahap prototyping. Di sini tahapan ini adalah di mana kelompok kami mulai melakukan turun lapang ke SDN Telogomas 2 dan memberikan sosialisasi dan memberikan sebuah game tentang tentang isu gender yang sudah kami angkat sebelumnya. Dan kemudian untuk prototipe sendiri, jujur kami belum melakukan kegiatan tersebut karena terhalang dengan wabah yang sedang terjadi saat ini, yaitu COVID-19. Jadi sampai saat ini kami belum melakukan turun lapang. Jadi mungkin kurang lebihnya kegiatan itu yang akan kami lakukan jika kondisi sudah mulai membaik. Dan berikut ini adalah skema atau bagian sederhana dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama, di tahap discovery, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika kami menemukan masalah tentang kesetaraan gender pada anak-anak yang nantinya akan berimbas pada saat mereka dewasa. Setelah itu kami mendiskusikan ide. Yang pertama sempat ditolak oleh dosen pengampu. Yang kedua kami melakukan sosialisasi dalam bentuk demikian. Setelah itu di tahap prototype,
kami mengharapkan siswa-siswi menjadi paham tentang kesetaraan gender, namun outputnya belum terlaksana karena kami terkendala adanya imbauan untuk tidak melakukan kegiatan di luar dan sifatnya berkumpul. Dan berikut ini adalah skema atau bagan sederhana dari penelitian yang kami lakukan. Yang pertama di tahap discovery, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika kami menemukan masalah tentang kesetaraan gender pada anak-anak yang nantinya akan berimbas pada saat mereka dewasa. Setelah itu kami mendiskusikan ide. Yang pertama sempat ditolak oleh dosen pengampu, yang kedua kami melakukan sosialisasi dalam bentuk demikian. Setelah itu di tahap prototype, kami mengharapkan siswa-siswi menjadi paham tentang kesetaraan gender, namun outputnya belum terlaksana karena kami terkendala adanya imbauan untuk tidak melakukan kegiatan di luar dan sifatnya berkumpul.